Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Indah Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Sriwatini MPD. Pengertian Emotional Intelligence, kecerdasan emosional. Menurut Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, to manage our emotional life in intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the approaches of emotion and expressions, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan mempelajari emotional intelligence dengan EI tinggi dapat mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan EI kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, komunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Manfaat yang didapatkan dengan mempelajari emotional intelligence. 1. Komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, Anda dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara dengan rekan kerja. 2. Mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Besarnya tekanan di dunia pekerjaan membuat orang kehilangan emosinya dan dapat merugikan banyak orang. 3. Mampu menerima masukan kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seseorang yang cerdas, EQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. 1. Kesadaran diri, self-awareness, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 2. Kemandirian yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. 3. Empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan berbagai macam-macam orang. 4. Penghargaan diri, kemampuan untuk menghormati dan menerima diri sendiri sebagai pribadi yang pada dasarnya baik. 5. Sikap fleksibel, kemampuan menyesuaikan emosi, pikiran, dan perilaku dengan perubahan situasi dan kondisi. 6. Ketahanan menanggung stres, kemampuan untuk menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dan situasi yang penuh tekanan tanpa menjadi berantakan dengan secara aktif dan positif menghadapi stres. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. 1. Tidak bisa mengenali emosi yang dirasakan. 2. Tidak dapat mengamati perubahan emosi. 3. Tidak mampu mengelola emosi. 4. Kurang mengekspresikan emosi. 5. Tidak memotivasi diri sendiri. 6. Tidak mengenali emosi orang lain. 7. Tidak mengelola emosi orang lain. 8. Tidak membuka pikiran. 9. Tidak introspeksi. 11. Tidak mengasah empati. 12. Tidak memahami tubuh Anda dengan orang lain. 14. Tidak belajar membuat keputusan. 15. Tidak memotivasi orang lain.
Contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence. A. Lingkungan kelas. Ada beberapa cara dapat diterapkan oleh guru dalam menerapkan konsep pembelajaran yang menyisipkan nilai emotional intelligence, yaitu mengembangkan empati dan kepedulian. Pengajar mengajarkan siswanya untuk menolong orang, mengajarkan kejujuran dan integritas. Di setiap pelajaran yang diajarkan pengajar juga menyisipkan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai positif. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas. Ketika pengajar memintai siswa untuk menilai hasil ulangan, menghargai privasi anak didik, pengajar berusaha untuk tidak membeberkan hal buruk tentang anak didiknya di depan umum yang akan membuat anak didik itu merasa malu dan minder. Mengajarkan memecahkan masalah. Pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. B. Lingkungan kampus. Kemampuan mengenali emosi diri. 1. Pada lingkungan kampus, tentu terdapat banyak sekali manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga dengan suku-sukunya. Dalam tindakan bersosial dan berkomunikasi, tentu ada kalanya yang dapat menyinggung perasaan seseorang. Disinilah kemampuan untuk mengenali emosi akan akibat dari ketersinggungan. Harus bisa mengenali emosi dan mampu mengenali emosi. Dan akan diapakan emosi itu? Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. 2. Kemampuan mengelola emosi. Berlanjut dari kasus di atas. Ketersinggungan baik disengaja atau tidak disengaja tentu akan menimbulkan emosi. Disinilah peran dari kecerdasan emosional, yaitu mampu mengelola emosi, mampu mengendalikan emosi. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak teriak-teriak atau bicara kasar misalnya. 3. Kemampuan memotivasi diri. Ia punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini sering juga disebut sebagai kemampuan berempati. Orang yang memiliki empati cenderung disukai orang lain dengan cara kita peka terhadap orang lain, seperti ada tindakan atau perilaku yang tidak seperti biasanya. 5. Kemampuan membina hubungan. Sanggup mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang lebih luas. C. Lingkungan kerja. Bentuk kecerdasan emosional di perusahaan adalah dapat mengelola hubungan yang tidak baik menjadi lebih baik di tempat kerja dan mampu bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan meskipun tidak sepaham pada awalnya. Pembahasan tidak dapat kita pungkiri. Sebagai makhluk sosial, kita terkadang mengalami perbedaan pendapat dan masalah di luar hubungan pekerjaan dengan teman kita. Namun, untuk mencapai tujuan perusahaan, kita harus tetap bekerja sama dan saling membantu dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan, dan tak jarang para pemimpin perusahaan lebih memilih karyawan dengan kemampuan dan kecerdasan emosional yang baik dibandingkan dengan mereka yang pintar namun tidak cerdas emosional. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan membutuhkan kerjasama antar karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Tak heran, terkadang konflik selalu mewarnai dalam sebuah hubungan pekerjaan. Manajer yang baik akan selalu memotivasi pada bawahannya agar dapat meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Mereka akan selalu mengawasi gerak-gerik dan karakter bawahannya. Karena dengan kecerdasan emosional baik, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda tersebut dan tak menimbulkan kesalahpahaman. D. Lingkungan masyarakat. Tidak mudah tersinggung. Dalam bermasyarakat, khususnya bertetangga, tentu terdapat berbagai macam sifat manusia. Di dalamnya, tersinggung adalah sebuah hal yang mungkin sudah tidak asing bagi manusia, dan hal ini pula lah yang bisa membuat antara
orang dengan orang yang lainnya tidak saling tegur sapa, padahal sebelumnya terlihat akrab. Hal yang penting dari sinilah tidak mudah tersinggung. Harus bisa menempatkannya di tempat yang tepat, karena ketidakmudahan untuk tersinggung akan berdampak baik bagi kemasyarakatan bersama. Karena kita memahami siapa diri kita, perkataan orang lain tak akan membuat kita merasa tersinggung dengan mudah. Kalaupun ada orang yang sengaja ingin menyakiti perasaan kita, kita mau berjuang untuk memaafkan orang tersebut. Ini karena kita tahu apa yang orang lain lakukan terhadap kita hanya bisa mencerminkan kepribadian orang tersebut, bukan diri kita. Pendengar yang baik dalam bersosial, bermasyarakat, tentu komunikasi antar makhluk hidup khususnya manusia pasti akan terjadi. Pendengar yang baik memiliki kemampuan untuk berempati kepada orang yang berbicara. Kita mau mendengarkan tanpa maksud menghakimi, menyalahkan, atau menguntungkan diri sendiri. Kita hanya ingin menghakimi orang lain dengan baik. Kita pun tidak akan memotong pembicaraan orang lain dan selalu berusaha untuk mendengarkan dan berpikir sebelum berbicara. Berpikir terbuka, kemampuan untuk memahami situasi, serta membaca orang lain membuat orang yang punya kecerdasan emosional tinggi berpikiran terbuka. Kita mau menerima ide yang berbeda, saran atau kritik dari orang lain, dan bisa bekerja sama dengan siapa aja. Kita juga selalu menghindari berpikiran negatif soal orang lain sebelum memahami duduk perkaranya. Tidak takut minta maaf, ini adalah hal yang biasanya orang sering gengsi, bahkan enggan untuk melakukannya terlebih dahulu. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah salah satu ciri kecerdasan emosional yang tinggi. Kita tahu bahwa manusia pasti membuat kesalahan, tetapi yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut. Maka minta maaf bukanlah tanda kesalahan buat kita, justru sebagai pertanda bahwa kita cukup kuat untuk bangkit dari kesalahan. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital revolusi, industri 4.0 dan sosialisasi 5.0. Kita ketahui bahwa kehidupan sekarang semuanya didominasi oleh digital atau disebut digitalisasi. Istilah era digital adalah suatu kondisi aktivitas masyarakat di dalam kehidupan yang telah dimudahkan dengan adanya teknologi. Teknologi pada zaman sekarang ini sudah sangatlah canggih. Semuanya berbasiskan oleh internet. Lalu revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan ini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Sesi 5.0 sendiri merupakan satu gagasan yang ditandai muncul jadi pembicaraan saat berada di dalam Forum Ekonomi Dunia WEF pada awal Januari 2019, lalu di Davos, Swiss. Menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa konsep revolusi industri 4.0 dan sosialisasi 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh, yaitu revolusi industri 4.0 menggunakan 4.0 dan sosialisasi tidak memiliki perbedaan menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan sosialisasi memfokuskan kepada komponen manusianya. Prioritas sosialisasi 5.0 pada masyarakat beradaptasi di masa depan yakni HOTS, Hunger Order Taking Skill. Jika cara berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis dapat digunakan oleh masyarakat, maka inilah yang disebut berpikir tingkat tinggi. Sosialisasi 5.0, manfaat yang bisa dirasakan jika sosialisasi 5.0 diterapkan di Indonesia salah satunya bidang isu lingkungan seperti monitoring dan manajemen kualitas air, gunakan remote sensing serta data oceanographic, early warning alert system berguna melindungi manusia dari bencana alam dan penyakit berdasarkan kombinasi berbagai data. Sekian penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.